Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Harafif dengan NIM D500-200-145. Sebelumnya pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil eh, penelitian saya dengan judul elektrode posisi nikel aluminium berbasis ionik liquid menggunakan metode potensiostatik dan galvanostatik dengan pembimbing Pak Tri Widayatno ST MSc PhD. Untuk latar belakangnya, dalam teknologi logam, proses pelapisan listrik termasuk ke dalam proses pengerjaan air atau disebut juga metal finishing. Fungsi utama dari pelapisan logam adalah memperbaiki penampilan. Sedangkan untuk elektrode posisi juga memperbaiki kehalusan atau bentuk permukaan. Selain itu juga untuk melindungi logam dari dasar korosi, baik itu melindungi dengan logam yang lebih mulia seperti pelapisan platina atau logam yang kurang mulia seperti pelapisan seng pada baja, dan terakhir adalah meningkatkan ketahanan produk terhadap gesekan. NaL diakui sebagai intermetalik yang menjanjikan sebagai lapisan pelindung dalam kondisi ekstrim. NaL dapat didefinisikan sebagai paduan yang terbentuk antara dua elemen logam, pelapis yang memiliki beberapa keunggulan, titik lebur tinggi, kerapatan massa yang relatif rendah, dan tahan terhadap oksidasi. State of the art, dalam pengembangan untuk mensintesis NaL, banyak penelitian yang telah dilakukan. Untuk penelitian seperti menggunakan sistem thermal baris coating system, self-propagation high temperature synthesis, di antara teknik yang berbeda mencoba untuk menghasilkan NaL, proses SHS telah dipertimbangkan sebagai metode yang menarik untuk mensintesis NaL dan intermetalik lainnya. Sejak itu, ini memiliki kebutuhan energi yang rendah dan membutuhkan waktu yang singkat. Rumusan masalah, investigasi apakah ionic liquid yang diusulkan dapat dipakai sebagai elektrolit pada electroplating NiAl. Jika terbukti bisa, parameter elektroplating antara lain arus listrik A dan tegangan listrik sangat penting untuk ditentukan. Elektrode posisi NiAl dengan metode potensiostatik dan galvanostatik perlu untuk dianalisis sehingga didapatkan kondisi operasi yang optimum. Hasil elektrode posisi dianalisis sehingga akan didapatkan informasi yang cukup mengenai ketebalan lapisan, struktur permukaan yang terbaik, komposisi kimia yang sesuai, dan sifat mekanik yang diharapkan. Tujuan penelitiannya yang pertama, karakteristik kimia, fisika, dan elektrokimia elektrolit yang telah dikembangkan. Yang kedua, menentukan parameter elektrokimia untuk mencapai elektrode posisi NiAl yang optimal. Yang ketiga, elektrode posisi NiAl dengan metode galvanostatik dan potensiostatik. Yang keempat, analisis materi hasil elektroplating, ketebalan, komposisi NiAl, kekerasan, dan struktur permukaan. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan elektrode posisi logam sebagai salah satu metode dengan bahan. Salah satu bahan bisa NiAl, Ni atau Al, atau keduanya NiAl dari cairan ionik etalin atau kolin klorida, merupakan prosedur multilangkah. Jadi percobaan ini dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama yaitu persiapan elektrolit, yang kedua itu karakterisasi elektrolit, yang ketiga karakterisasi elektrokimia berbagai logam dalam lelehan etalin. Stabilitas elektrolit juga akan diperiksa untuk melengkapi karakterisasi elektrolit untuk pengendapan jangka panjang. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu merumuskan tujuan penelitian yang jelas, yaitu untuk menyelidiki pengaruh komposisi elektrolit terhadap karakteristik elektrode posisi nikel dan aluminium menggunakan cairan ionik. Yang kedua, menyiapkan rencana eksperimen yang terperinci
termasuk jumlah replikasi, pengukuran yang dilakukan, dan kondisi eksperimen. Yang ketiga yaitu melakukan eksperimen elektrodifusing menggunakan berbagai elektrolit yang telah ditentukan, menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode statistik yang sesuai. Untuk pengambilan data kuantitatif, mengumpulkan data kuantitatif dari ketebalan lapisan elektrod, posisi, potensial sel, dan temperatur dan arus listrik. Yang kedua, melakukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai rata-rata, standar deviasi, dan hasil statistik lainnya. Untuk kualitatif, menafsirkan hasil dari pengamatan visual untuk karakterisasi mikroskop menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, menganalisis karakteristik kualitatif dari struktur permukaan. Untuk penjadwalan penelitian itu kan terdapat 3 tahap tadi, dimulai dari yang pertama karakterisasi. Tahap pertama yaitu karakterisasi, yaitu itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu karakterisasi dari nikel, karakterisasi dari nikel aluminium, dan yang terakhir karakterisasi dari nikel aluminium. Setelah itu baru masuk untuk menentukan berapa konsentrasi yang tepat dan pas untuk tahap terakhir. Jadi kurang lebih waktu untuk penelitian ini 3 bulan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.